DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait siap mendukung langkah-langkah antisipatif yang diperlukan pemerintah melalui APBN maupun APBN perubahan. Bahkan apabila diperlukan, Perpu yang terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan fiskal dalam penanggulangan wabah virus corona serta dampaknya, baik untuk mencari sumber penerimaan baru maupun untuk membuka ruang defisit yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara saat ini. Fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ketiga ini akan lebih difokuskan pada dampak virus corona di berbagai bidang dan sektor. Fungsi pengawasan DPR juga tetap dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian rakyat di berbagai bidang dan sektor. Dan mengefektifkan pertemuan hari ini, saya persilakan Pak Gubernur menyampaikan perkembangan dan langkah-langkah ke depan. Saya persilakan Pak Gubernur. Terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini bersama DPR. Bapak Ibu sekalian, telah memberikan perhatian khusus bagi kami di Jakarta. Memang tantangan yang sedang dihadapi di Jakarta ini cukup besar, karena disinilah epicenter dari persoalan banyak dari tempat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebulan terakhir, ini semuanya jangan lupa dilakukan di dalam konteks 1 bulan Perpu dan kemudian pelaksanaannya. Dan semuanya masih akan terus kita improve karena kita lihat dampak COVID ini masih akan terus berkembang. Memang tekanan kepada APBN akan berasa makin berat pada 2 bulan ke depan. Kami mohon untuk mendapatkan dukungan dari Komisi 11. Ya tentu kebijakan-kebijakan tertentu ketika melihat maksudnya mungkin proporsional. Tentu kami akan proporsionalkan kalau memang memungkinkan waktunya untuk diproporsionalkan. Untuk itu Komisi 6 sudah menyelenggarakan 20 kali rapat baik dengan kementerian-kementerian terkait seperti koperasi, BUMN, perdagangan, maupun Kementerian Perindustrian. Begitu juga dengan BUMN-BUMN terkait yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya berkaitan dengan COVID-19 ini atas perintah dan atas kesepakatan kita sebagai anggota DPR. Terkait dengan langkah penanggulangan COVID-19 dari sisi tugas pokok dan fungsi DPR, tupoksi DPR, maka ada 2 yang dilakukan oleh kami yang ada di DPR. Ya. Yang pertama, DPR sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, ya, maka DPR tentu pertama membentuk tim pengawasan penanggulangan COVID-19 yang diketuai oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Muhaimin Iskandar. Ya. Tentu selain tim pengawasan yang secara makro melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, maka alat-alat kelengkapan Dewan di DPR berupa komisi-komisi itu juga melakukan tugas-tugas pengawasan dengan mitra kerjanya masing-masing. Ya. Misalnya Komisi 9 yang membidangi kesehatan dan juga tenaga kerja tentu juga melakukan
rapat-rapat kerja pengawasan dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan juga Kemenaker yang terkait dengan dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini terhadap para pekerja, ya, yang terkait dengan pengadaan barang untuk menunjang penanggulangan COVID, karena ini banyak dilakukan oleh Kemenak BUMN, Pak Erick Thohir dan jajarannya, maka kita lihat misalnya Komisi 6 yang memang bermitra dengan BUMN itu juga melakukan rapat-rapat yang isinya semua membahas, menanyakan, tentu juga mengkritisi dari hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian BUMN. Ya. Yang lain lagi misalnya Komisi 8. Ya, Komisi 8 itu terkait dengan di samping merupakan komisi agama tapi juga merupakan komisi kesejahteraan rakyat yang bermitra juga dengan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya. Nah, ini kan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yang diketuai oleh Pak Ketua BNPB, Pak Doni Monardo, itu kan juga menjadi mitranya Komisi 8, maka juga di sana juga dilakukan langkah-langkah kerja pengawasan, ya. Jadi tentu tergantung komisinya masing-masing, termasuk Komisi 3 yang kita juga meminta agar terhadap paket kebijakan, terutama yang ada aspek anggaran, aspek finansialnya itu diawasi dan dicegah, ya, kemungkinan terjadinya korupsi kepada KPK. Kita minta melakukan itu, ya. Nah, itu yang secara kelembagaan.